fearless. Ini kelompok saya akan menjelaskan tentang praktikum perbedaan biji antara biji kacang hijau dan biji batu. Yang pertama yaitu wadahnya kita kasih kapas yang basah. Yang pertama yaitu pada botol A, pada tempat A kita isi biji kacang yaitu 5 butir. Dan cara masangnya yaitu dikasih jarak antara biji pertama dan biji kedua. Mau dipasang berapa biji itu? 5 biji. Oke, terus berikutnya. Kelas berikutnya yaitu kelas B. Yang A mana yang A? Kita isi biji kacang yaitu biji kacang hijau yaitu 5 butir. Yo Oke, perempuan yang ketiga pakai apa? Lalu kita pada C kita isi dengan biji atau biji berpi. Biji apa? Berpi 5 biji. Jadi penempatannya di mana ini? Karena sinar matahari apa enggak? Karena sinar matahari ya, yang jelas ini ya. Kita harus di mana rencana yang kita sinar matahari? Di mana? Jendela sini. Berarti pulang nanti dibawa lagi. Kalau taruh di kamar pun nggak bisa. Ini jangan lupa pakai karet ya anak-anaknya. Jangan lupa digorongin ya. Berarti kalau diukur dan disiram, Video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan laporan praktikum perkembangan pengaruh perbedaan biji kacang hijau, kacang tanah dan biji kenari terhadap kecepatan perkembangan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji sebagai tumbuhan yang nilai jual saat ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka perlu kiranya kita untuk mengetahui tatanan dan pertumbuhan serta perkembangan perkecambahan. Misalnya dalam hal ini kami mengambil 3 contoh, yaitu biji kacang hijau, biji kacang tanah, dan biji kenari. Yang pertama yaitu kacang tanah atau Aratis Gibbogia adalah tanaman polong-polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan tentang dari kacang yang kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Yang kedua yaitu kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim berumur pendek 60 hari berupa semak yang tumbuh tegak. Tinggi tanaman ini yaitu 25 sampai 135 cm. Yang ketiga yaitu millet. Millet dari bahasa Inggris yaitu merupakan kelompok serealia yang memiliki bulir berukuran kecil.
Kemudian untuk mengetahui apakah ketiga tanaman berkecambahan tersebut memiliki pertumbuhan yang sama, kami memilih judul perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, kacang tanah, dan biji millet kenari. Rumusan masalahnya itu dalam masalah ini rumusan masalah yang akan kami teliti adalah bagaimana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, kacang tanah, dan biji millet kenari. Dan tujuan pembahasan agar pembaca dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan tanaman kacang hijau, kacang tanah, dan biji millet kenari. Agar pembaca dapat mengetahui perbedaan dan perkembangan tanaman kacang hijau, kacang tanah, dan biji millet kenari. Dan bab 2 akan kami serahkan kepada saudara. Untuk bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Nomor 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan secara umum, setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Misalnya pada manusia saat masih bayi. Meskipun sudah ada otaknya, bayi tidak akan bisa berpikir untuk memakai bajunya sendiri. Namun setelah beberapa tahun, bayi akan mengalami perkembangan dari yang tadinya tidak bisa memakai baju, saat itu sudah bisa memakai baju sendiri. Namun, jika pada manusia dan hewan proses pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan embrio, maka pada tanaman proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman diawali dengan perkecambahan. Kecambah akan berkembang menjadi tanaman kecil hingga usia tertentu dan membentuk bunga dan buah sebagai alat perkembangbiakan. Yang B. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah meristematik yang terletak di ujung batang, ujung akar, dan juga kambium. Daerah meristematis adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Yang kedua, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tubuh baru. Yang A. Tahapan perkecambahan. Perkecambahan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, antara lain imbibisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlarut dan hormon ke daerah titik tumbuh atau daerah lainnya, serta asimilasi fotosintesis. Proses penyerapan cairan pada biji, imbibisi terjadi melalui mikrofil. Air yang masuk ke dalam kotiledon membengkak. Pembengkakan tersebut pada akhirnya menyebabkan pecahnya testat. Semua proses tersebut memerlukan energi. Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat proses respirasi. Yang B. Macam-macam perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batas di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah, misalnya pada kacang hijau. Dan yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batang ke atas epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Umumnya terjadi pada biji monokotiledonea. Contoh jagung, padi. Hipotesis B. Hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau, kacang tanah, dan biji millet kenari selama 7 hari. Untuk selanjutnya saya pasrahkan ke Emrosi.
bab 3 yaitu metode penelitian. Menurut Sugiono 2018 halaman 72 adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjadi pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi atau proses yang dimaksud biasanya dilakukan melalui banding langsung terhadap sesuatu yang tidak diberi perlakuan, sehingga dapat dilakukan operasi secara langsung antara subjek yang diberi perlakuan dan subjek yang tidak diberi perlakuan untuk menentukan secara cermat dan akurat hasil eksperimen yang telah dilakukan. Pada penelitian kami melakukan penyelidikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam pohon hijau, kacang tanah, dan millet kenari selama 7 hari. B. Populasi dan sampel. Populasi yang dipakai dalam penelitian kami adalah biji kacang hijau, biji kacang tanah, dan millet kenari. Sampel pertama yaitu menggunakan 5 kacang tanah dengan menggunakan gelas plastik dan dipasang kapas dengan sedikit air dan kemudian diletakkan tempat yang terkena cahaya matahari. Yang kedua adalah sampel kedua adalah 5 biji kacang tanah, biji kacang hijau yang diletakkan dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel yang ketiga adalah biji millet kenari yang diletakkan dalam gelas plastik yang sudah terpasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan tempat yang terkena cahaya matahari. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu sinar matahari. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu kacang hijau, kacang tanah, dan biji millet kenari. Yang ketiga yaitu menggunakan kapas, air, gelas plastik, dan suhu. D. Perencanaan penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini terdapat di kelas 12A SMA Nazatul Tulab, Pondok Pesantren Nazatul Tulab, Praja Campong Sampang. Waktu pelaksanaan adalah dimulai pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 2 September 2021. Yang kedua adalah alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji kacang hijau. Yang kedua, biji kacang tanah. Yang ketiga, biji millet kenari. Yang keempat, kapas. Yang kelima, cawan petri. Yang keenam, penggaris. Yang ketujuh, lembar kerja. Dan yang kedelapan adalah potret. Cara kerja, bahan biji kacang hijau, kacang tanah, dan millet pada cawan petri yang sudah berisi kapas basah. Siramlah, yang kedua, siramlah masing-masing pengecam bahan dengan air setiap hari dengan takaran 3 untuk awal. Yang ketiga, biarkan selama kurang lebih 1 minggu perkembangan tanam itu diukur tinggi dengan garis panjang. Yang keempat, membandingkan hasil data yang diperoleh.
kelima, membuat laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Untuk bab 4 saya serahkan kepada Pak. Bab 4 hasil dan pembahasan. Ini kolom hasil penelitian dari kelompok kami. Wadah A, kacang tanah. Jenis biji kacang tanah. Yang pertama, untuk hari pertama, kacang tanah ABCDE tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami pertumbuhan karena masa penanaman. Untuk hari kedua, kacang tanah ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 mm. Dan hari ketiga, kacang ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 mm. Dan hari keempat, kacang ABCD mengalami pertumbuhan dengan 1 cm. Dan ada perbedaan pertumbuhan, yaitu ada di kacang tanah D dengan panjang 3 mm. Untuk hari kelima, kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Dan ada perbedaan pertumbuhan di kacang E dengan panjang 1 cm. Untuk hari ke-6, kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Dan ada perbedaan pertumbuhan di kacang tanah E dengan panjang 2 cm. Untuk hari ke-7, kacang tanah tidak mengalami perubahan atau sama dengan hari yang ke-6, yaitu dengan panjang kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm dan perbedaan ada di kacang tanah E dengan panjang 2 cm. Untuk wadah B, kacang tanah. Jenis biji kacang tanah. Untuk hari pertama, kacang tanah ABCDE tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami pertumbuhan. Untuk hari kedua, kacang tanah ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 mm. Dan hari ketiga, kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 mm. Untuk hari keempat, kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm dan perbedaan ada di kacang tanah E dengan panjang 4 mm. Untuk hari kelima, jenis kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm dan ada perbedaan pertumbuhan ada di kacang E dengan panjang 1,5 cm. Untuk hari ke-6, kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm dan ada perbedaan pertumbuhan di kacang E dengan panjang 2 cm. Untuk hari ke-7 sama dengan hari ke-6, yaitu kacang tanah ABCD mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm dan kacang tanah E 2 cm. Untuk kacang hijau, pada wadah A, kacang hijau ABCDE untuk hari pertama tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami pertumbuhan. Dan hari kedua, kacang tanah ABCDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 mm. Untuk hari ketiga, kacang tanah AB mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Dan kacang hijau CDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Untuk hari keempat, kacang tanah A mengalami pertumbuhan dengan panjang 6 cm. Dan kacang hijau BC mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Dan kacang hijau DE mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Untuk hari kelima, kacang tanah A mengalami pertumbuhan dengan panjang 9 cm. Untuk kacang hijau BC mengalami pertumbuhan dengan panjang 7 cm.
hijau DE mengalami pertumbuhan dengan panjang 6 cm. Pada hari ke-6, kacang hijau A mengalami pertumbuhan dengan panjang 12 cm dan kacang hijau BC mengalami pertumbuhan dengan panjang 10 cm dan kacang hijau DE mengalami pertumbuhan dengan panjang 9 cm. Untuk hari ke-7, kacang hijau A mengalami pertumbuhan dengan panjang 15 cm dan kacang hijau BC mengalami pertumbuhan dengan 13 cm dan kacang hijau DE mengalami pertumbuhan dengan panjang 12 cm. Pada wadah B, kacang hijau. Untuk hari pertama, kacang hijau tidak mengalami perubahan atau pertumbuhan. Dan hari kedua, kacang hijau A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 mm. Dan hari ketiga, kacang hijau AB mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Dan kacang hijau C mengalami pertumbuhan dengan panjang 1,5 cm. Dan kacang hijau DE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Itu hari keempat, kacang hijau A mengalami pertumbuhan dengan panjang 5 cm. Dan kacang hijau B mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Dan kacang hijau C mengalami pertumbuhan dengan panjang 2,5 cm. Dan kacang hijau D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Untuk hari kelima, kacang hijau AB mengalami pertumbuhan dengan panjang 7 cm. Dan kacang hijau C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 5 cm. Untuk hari ke-6, kacang hijau A mengalami pertumbuhan dengan panjang 10 cm. Dan kacang hijau B mengalami pertumbuhan dengan 9 cm. Dan kacang hijau C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 7 cm. Untuk hari ke-7, kacang hijau A mengalami pertumbuhan dengan panjang 12 cm. Dan kacang hijau B mengalami pertumbuhan dengan 11 cm. Dan kacang hijau C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 9 cm. Untuk wadah A, millet kenari. Pada hari pertama dan hari kedua, biji millet kenari tidak mengalami perubahan atau pertumbuhan. Dan hari ketiga, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 mm. Dan hari keempat, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Dan hari kelima, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Dan hari ke-6, biji millet A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan 3 cm. Dan hari terakhir, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Untuk wadah B, biji millet kenari. Pada hari pertama dan hari kedua tidak mengalami perubahan atau pertumbuhan. Dan pada hari ketiga, biji millet kenari mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Dan hari keempat, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Dan hari kelima, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Dan hari ke-6, biji millet kenari A, B, C, D, E tumbuh dengan panjang 3 cm. Dan hari terakhir, biji millet kenari A, B, C, D, E mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Untuk bab kelima, kesimpulan. Hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Hipotesis tentang cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau, kacang tanah, biji millet kenari. Hipotesis kami yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap. Dan untuk saran, dalam makalah pengaruh perbedaan biji kacang hijau, biji kacang tanah, biji millet kenari terhadap kecepatan perkecambahan, tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Kita perlu banyak sharing untuk memperbaiki karya-karya kita selanjutnya. Oleh karena itu, kami kelompok 2 membuat makalah ini agar pembaca dapat mengetahui percepatan pertumbuhan antara biji kacang tanah, biji kacang hijau, dan biji millet kenari. Dan kami mengharap agar pembaca memberi masukan terhadap karya ilmiah yang kami buat agar kedepannya kita dapat memperbaiki kesalahan kami serta memperbaikinya. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup, saya membuka sesi pertanyaan. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda menjelaskan tentang pertumbuhan dari data-data yang dipresentasikan di depan. Lebih cepat mana pertumbuhan antara wadah 1, 2, 3, 4 yang lainnya itu dari kesimpulan mungkin lebih dijelaskan mana yang cepat, mana yang lambat. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Pada wadah A kacang tanah dan wadah B kacang tanah, mungkin perselisihan pertumbuhan kecepatannya itu sedikit. Nah, di sini bisa kita ketahui, untuk hari pertama sama, dan hari kedua sama, dan hari ketiga juga pertumbuhannya sama, dan hari keempat ada perbedaan di wadah A pada kacang tanah E dan wadah B pada kacang tanah B. Dengan ini panjangnya 3 mm dan pada wadah B 4 mm. Di hari kelima juga perbedaannya ada di kacang tanah E dan hari ke-6 sama juga dan hari ke-7 sama. Mungkin selisih kecepatan pertumbuhannya sedikit. Untuk kacang hijau pada wadah A sama wadah B kacang hijau, selisih pertumbuhannya mungkin ada pertumbuhan cepat pada kacang hijau A sama B, dan di wadah B juga sama pada wadah kacang hijau A sama B. Berarti jadi pertumbuhannya selisih kecepatan sama, bisa dikatakan sama. Dan pada biji millet kenari di wadah A millet kenari dan wadah B millet kenari sama, mengalami pertumbuhan sama, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi selisih pertumbuhannya itu sama. Bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan lain? Oke. Apakah pengaruh kecepatan pertumbuhan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh sinar matahari semua?
bisa jadi. Apakah tidak ada pengaruh lain? Ada pengaruh dari penyiraman dan penempatan. Penempatannya di bawah sinar matahari. Iya, Setiap hari apa? setiap hari. Terima kasih. Dan penyiramannya dua takar tutup botol. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup. Cukup. Untuk makasih atas perhatiannya untuk presentasi kami dari kelompok 2.